Selamat pagi Nyong dan Nona, Saudara, family semua. Selamat pagi geng. Selamat pagi gencos. Ini adalah gaya sapa anak timur gaul. Biasanya di sana begitu. Baik, hari ini saya mau ajak kita bicara tentang culture shock yang pertama kali saya rasakan ketika saya tiba di pulau ini. Tadi saya bikin video live tentang culture shock sejak saya pindah tinggal di Bali. Ada sekitar 4 poin ya. Kalau mau dilihat masih ada banyak sih yang menjadi culture shock buat saya di Bali itu. Salah satunya yang saya suka adalah orang di Bali, laki dan perempuan itu ada yang bertato. Banyak yang bertato, bukan ada. Di timur juga orang bertato. Tetapi kalau di daerah saya tidak menyebut timur itu bagian mana. Yang saya alami kalau bertato itu kelihatannya sangar, garang. Contoh ya, badannya sudah kurus, bertato, bawa pisau. Nah, ini parah. Kalau di Bali orang bertato itu seni. Mereka badan besar, bertato, tapi tidak galak. Tidak ini. Orang di Bali yang perlu Anda tahu loh, sebenarnya perangai orang di Bali itu lembut, halus. Itu yang saya suka. Ada lagi, kalau culture shock yang di Bali itu tidak ada hubungannya dengan Pulau Bali, tapi ketika saya ke gereja, dulu waktu saya datang ke Pulau Bali itu saya bawa pakaian tuh, pakaian saya itu yang long dress gitu loh, yang panjang. Ada juga yang pendek, tapi kalau berpakaian ke gereja tuh kalau di Pulau Timur, aduh, kita kayak kalau Anda pernah nonton film Little Missy, di sana kalau orang mau ke gereja tuh cantik pakaiannya. Bukan wajahnya tidak cantik maksudnya, tapi pakaian itu benar-benar dressful ya. Memang ada yang seksi, tangannya gini, tapi itu rata-rata pakaiannya itu benar-benar, kalau perempuan ya girly ya, feminim banget. Kalau di Bali, sejak saya datang di Bali, akhirnya kalau saya ke gereja itu, baju saya cuma itu. Karena di Bali itu, orang ke gereja itu ya tidak seperti kita di sana. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa ya. Memang ada yang kalau dari timur masih mempertahankan seperti itu. Saya ralat ya. Kalau orang ke gereja itu di sana itu pakaiannya itu long dress, bagus-bagus ya, panjang-panjang. Kalau di sini mah santai, kamu ke gereja tidak harus kamu pakai seperti pakaian-pakaian yang kayak Little Missy itu, yang benar-benar itu, yang girly, feminim. Tidak harus kamu pakai seperti itu. Kamu pakai celana panjang juga tidak masalah. Nah, kalau di timur itu ada pendeta yang itu menegur kalau orang ke gereja pakai celana panjang. Nah, kalau ibu saya itu satu yang saya pegang, nasihat ibu saya adalah kalau pakaian ke gereja itu usahakan menutup lutut atau di bawah lutut. Tapi saya sering langgar. Saya kadang-kadang di atas lutut agak seksi sedikit. Ya, tidak apa-apalah, namanya orang tua ya, seperti itu. Sudahlah, saya lupa. Ini culture shock yang berikut adalah, tadi yang pertama sudah, kalau kamu melihat orang bertato kalau di daerah kamu atau daerah saya. Ini saya kan sambil sarapan nih. Tadi sama adek, dia sudah selesai, sudah ke depan karena ada urusan. Nih, saya sarapannya taruhnya banyak karena adik-adik nanti datang makan. Ini ada yogurt yang saya buat sendiri. Culture shock tadi yang pertama adalah kalau kamu melihat orang di Bali bertato itu aman. Kamu tidak perlu takut, biar badan mereka besar, tato mereka agak sangar-sangar, tapi mereka itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Di daerah saya yang saya bayangkan itu sudah badannya kurus, kering, bertato, bawa pisau lagi. Coba, kemudian mabuk-mabukan jalan di jalan, setengah mabuk terus bawa pisau mau ancam orang. Kan lucu ya, kasihan sekali. Nah, itu sudah. Yang berikut adalah saya ulangi yang tadi saya live itu, saya ulangi. Kalau di sini kamu jarang lihat orang jalan kaki kalau di Kota Denpasar. Tapi kalau di Kuta itu kamu bisa melihat turis domestik, turis internasional, turis mancanegara itu mereka jalan kaki. Dan di sini tidak jarang kamu lihat orang jalan kaki. Ketika saya jalan kaki itu saya juga rasa risih dan malu. Karena di sini rata-rata orang punya kendaraan pribadi. Kalau di Pulau Timur kendaraan pribadi itu memang ada, tetapi kita punya fasilitas kendaraan umum yang memang, apalagi kalau kamu di Kupang itu kendaraan umumnya itu kamu naik saja kendaraan umum seperti kamu di diskotik ya. Itu teman-teman kalau datang dari Kupang mereka sampai terheran-heran, "Non, wow, enak sekali kalau di Kupang kalau naik
bemo, ada yang suka, dia puji kalau naik bemo itu bagus. Tapi yang tidak suka dia bilang, aduh berisik sekali. Itu depends ya, itu personal ya. Siapa yang bisa terima seperti itu, tidak semua orang. Dan di sana kan ada fasilitas bus, di sini ada juga, tetapi artinya begini, trayek yang kamu harusnya, seumpama saya dari sini ya mau ke Pasar Kereneng, itu saya tunggu kendaraan lama sekali, dan saya harus berdiri kadang di depan jalan kalau saya mau ke kantornya dekat, tapi karena tidak ada orang jalan kaki saya malu kan, jadi saya harus jalan kaki ke kantor, naik kendaraan ke kantor itu saya harus tunggu lama. Kalau saya tidak jalan kaki saya tunggu lama, dan kalau saya sudah 5 menit belum datang kendaraan itu saya malu di pinggir jalan. Kamu tahu, yang saya pikirkan adalah teman-teman saya yang dulu masa-masa lalu itu, yang dari Pulau Timur, bos-bos itu kalau lihat saya berdiri itu saya sudah bermain sinetron di dalam pikiran saya, dan saya itu sudah keringat dingin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah keringat dingin. Ini sebuah tekanan buat saya, dan itu cukup lama baru saya bisa beli kendaraan, karena saya menyesuaikan diri di Bali, saya membiayai hidup saya sendiri, tidak bergantung ke orang tua. Dan pindah ke Bali itu salah satu lagi, ketika saya pindah dari Timor saya harus kehilangan tunjangan saya adalah setengah dari gaji saya, dan itu sangat-sangat luar biasa penyesuaian hidup saya. Kebetulan saya juga orang senang masak, jadi konsentrasi saya adalah di rumah masak, saya jarang makan di luar. Jadi yang saya fokus pertama beli adalah kulkas. Itu saya terima gaji cuma 300.000, saya harus bayar kos 150.000, dan saya makan bersama adik saya itu 150.000. Permisi. Tetapi ya namanya sebagai orang beriman, saya berdoa sampai terjadi pemerintah, artinya ada pemulihan lah sisi ekonomi, ada kenaikan gaji, bla 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 lah. Di situ ada perubahan lah buat saya. Sambil minum ya. Kemarin kan saya ngomong tuh waktu di video saya yang satu, kalau kamu minum teh, kalau di mejanya yang tinggi begini, high tea, itu kamu tidak perlu angkat piringnya, tapi kalau lagi di bawah itu perlu kamu angkat piringnya. Itu etiketnya kalau minum teh. Ya tidak usah dipelajari, tidak jadi masalah kalau kamu tidak biasa diundang kemana-mana. Tapi apa salahnya kamu belajar untuk menambah personal brandingmu. Bukan menambah, tapi memperkuat personal branding. Pribadi kamu itu bisa kamu munculkan, orang tidak tahu kamu siapa, tapi kamu bisa perlihatkan seperti apa. Yang berikut adalah kultur shock yang berikut adalah, saya pernah melihat di Pasar Badung. Di Pasar Badung itu adalah seorang bos yang dulu saya lihat seorang perwira angkatan, masih di Timur Leste, masih di Pulau Timur. Tiba-tiba saya melihat beliau itu di Pasar Badung pakai celana pendek. Saya tidak langsung berpapasan, tapi saya melihat dan saya kenal. Saya kaget. Waduh, ternyata di Bali itu begini ya, namanya daerah wisata ya. Lama-lama saya mengerti. Kalau kita di Timur ya, kita selalu penampilan tuh kemana-mana kan selalu orang bilang parlente atau apa. Pokoknya kita selalu full dress lah. Karena bukan daerah wisata, jadi kita kemana-mana itu selalu berpakaiannya ya, memang kita full dress. Karena memang kami bertemu mereka itu di waktu-waktu mereka itu sedang bertugas. Tetapi ketika di Bali itu kita bisa melihat, saya beberapa kali bertemu dan melihat dari jauh orang-orang yang pernah saya tahu masih di Timor itu, pejabat-pejabat itu jalan dengan tanpa dengan celana pendek, dengan ini sesuatu yang tidak saya lihat di sana. Itu cukup membuat saya artinya mengerti bahwa memang Bali itu daerah pariwisata. Jadi kamu datang ke Bali itu untuk artinya saya mau bersantai, saya mau bebas dari semua, saya mau melupakan semua yang namanya rutinitas saya, yang kebiasaan saya, mungkin seperti itu. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa saya terbiasa dengan sepatu kalau kemana-mana. Nah, karena terbiasa dengan sepatu kemana-mana ini, akhirnya beberapa teman juga kadang-kadang juga melihat saya agak aneh, karena saya memang ke pasar aja saya punya sepatu khusus, jadi saya selalu pakai sepatu. Jadi akhirnya saya punya teman-teman lain itu suka menggoda saya bahwa kalau saya cari cowok, mau laki, mau ketemu cowok, kalau saya lihat biar ganteng, kalau tidak pakai sepatu, sepatu bukan karena merek atau brand, saya bukan penggila brand, saya tidak perlu harus memuji orang karena brand, tapi setidaknya kalau pakai sepatu menurut saya itu lebih gimana gitu. Nah, saya bertemu beberapa orang banyak sekali, dan juga ada pejabat yang seperti jalan tanpa sepatu, mungkin karena memang pakai sendal aja, sendal jepit.
karena mereka menganggap bahwa Pulau Bali ini ya tempat untuk bersantai. Mereka tugas di tempat lain itu selalu terbiasa dengan formal. Nah, itu bedanya. Tapi banyak kok saya bertemu turis-turis, rata-rata mantan pacar saya tuh semua kalau pakai sepatu. Hanya yang satu pernah datang ke tempat saya, yang pernah sama saya 4 tahun, orang Jerman itu, memang dia pernah sekali ke tempat saya dengan sendal, karena dia dari tempat lain ini pakai sendal. Sejak saya lakukan sesuatu terhadap dia, itu dia tidak pernah lagi bertemu saya dengan pakaian yang asal tanpa sepatu. Ya masing-masing orang ya, pribadi masing-masing, kita tidak bisa memaksa semua orang sama. Tapi saya ya memang seperti itu. Kalau Anda tidak seperti itu, ya itu silakan, itu Anda bukan saya. Tapi selama ini memang artinya begini, setiap produk itu ada marketnya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau memang Anda enjoy dengan orang yang seperti itu, ya enjoy saja. Tapi Anda akan bertemu dengan orang-orang yang sesuai dengan karakter Anda. Tuhan itu adil dan luar biasa. Nah, sudah, kita melangkah lagi di kultur shock yang berikut adalah, Nah, yang berikut adalah di sini kamu jarang lihat orang pakai payung. Kalau di timur rata-rata orang jalan kemana-mana itu pakai payung karena panas. Bukan karena dia takut hitam, tapi memang panas di sana tuh luar biasa. Di sini panas juga, tapi jarang yang namanya orang pakai payung tuh hanya orang dari timur. Dan saya yang sering ke kantor dan pulang kantor jalan kaki dengan menggunakan payung mendapat julukan sebagai Little Missy dari teman-teman. Tapi ada teman saya sampai sekarang masih kemana-mana bawa payung. Yang berikut adalah masalah kebaya. Zaman saya di timur, Anda mungkin dengan saya sama ya. Kebaya itu dipakai pada masa atau momen-momen tertentu. Itu termasuk pakaian yang gimana gitu ya. Kesan mewah juga dan formal. Dan rata-rata kalau pakai kebaya kita itu, kita pasti pakai klom, pakai sepatu. Kalau di sini bilang high heels. Kalau kita orang di timur bilang hakken. Hakken itu bahasa Belanda ya, high heels bahasa Inggris. Yang sangat mengagumkan ini adalah perempuan-perempuan Bali yang Anda lihat naik motor, pakai kebaya, kemudian usung aqua di atas kepala. Anda kalau mau belajar keseimbangan, sebaiknya Anda belajar keseimbangannya itu sama orang-orang tua di kampung yang ada di Bali. Ini luar biasa sekali, saya sangat terheran-heran. Di samping keheranan saya dengan perempuan-perempuan teman-teman saya ini naik motor, ngangkang. Karena pakai kebaya kan harus ngangkang, taruh barang di tengah kan. Tapi inilah perempuan-perempuan Nusantara yang luar biasa. Ini mengapa banyak orang yang senang sekali traveling. Karena dengan traveling dia mengenal budaya daerah-daerah yang unik. Dan makin Anda mengenal budaya satu daerah, Anda akan makin jatuh cinta. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan perbedaan budaya, kebiasaan masyarakatnya. Dan itu bisa menjadi nilai tambah satu daerah dan juga bisa menjadi bahan untuk Anda untuk melihat kira-kira apa yang baik di daerah itu yang bisa diambil dan apa yang tidak baik di daerah itu yang tidak bisa diterapkan di daerah kita karena perbedaan budaya, karakter masyarakatnya. Dan Pulau Bali ini banyak merubah saya. Saya menjadi lebih rileks tinggal di pulau ini, tidak terlalu formalitasnya sudah tidak terlalu lebih seperti dulu saya masih di timur. Cuma ingin katakan pada Anda ketika saya tinggal di kos, Anda tahu kos saya itu ada terasnya. Dan saya merasa geli kalau melihat orang-orang yang kos itu tidur-tiduran di depan teras. Itu adalah seorang yang bekerja di kantoran dan itu bagi saya itu agak aneh. Dan kebetulan kos saya tuh ibu kosnya menyiapkan fasilitas, meja, kursi dan sebagainya. Saya tidak mau duduk di lantai atau tidur-tiduran di depan kos saya itu. Kalau saya duduk di sana, saya harus duduknya di kursi. Itu saya merasa saya harus duduk pun di teras saya biar rumah kos saya harus duduk dengan terhormat. Itulah saya yang aneh. Dan bukan saya saja sebenarnya, ada teman saya juga yang dari timur tuh seperti itu sebenarnya orangnya. Singkatnya, orang-orang kita dari sana tuh memang gengsi-gengsi itu memang seperti itu. Satu lagi, Anda orang dari timur, kebanyakan Anda masak. Anda tidak mencari makanan di luar. Di sini kalau saya pergi beli makanan yang di luar, di pinggiran itu, saya malunya setengah mati. Karena memang itu bawaan dari sana, kita terbiasa masak dan makan di rumah. Tapi itu dulu, sekarang kalau malas ya saya beli aja nasi kuning di luar. So far saya tetap rajin masak untuk makan pagi. Karena itu kebiasaan, lebih irit lagi. Benar kan? Kalau Anda bagaimana? Apakah mengalami culture shock juga seperti saya? Pasti ya. Komen di bawah. We love Bali.